Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Perselingkuhan liar suamiku, bagian ke-7. Terciduk selingkuh lagi oleh sang istri. Kehidupan terus berjalan. Susah dan senang, Lina jalani bersama anak dan suaminya, walau kebanyakannya susah, tapi ia tetap bertahan. Tidak lain tidak bukan, hanya karena buah hati yang tak ingin kehilangan kasih sayang dari seorang ayahnya. Meski sang ayah dari anak-anak Lina sering menelantarkan, dan makin seenaknya dalam memberi nafkah. 4 tahun sudah berlalu. Kini, Raffi sudah berumur 7 tahun, dan Rifa berumur 6 tahun. Kakak beradik itu sudah seperti anak kembar. Meski usia Rifa setahun lebih muda dari Raffi, tapi Lina menyekolahkan mereka berbarengan. Sehingga mereka sudah seperti anak kembar. Yeti harus mengikhlaskan rumah tangganya kembali kandas, karena suaminya diembat oleh adiknya, Fitri. Sementara Fitri, semenjak kejadian itu, ia tak pernah berani pulang kembali ke kampung halamannya. Ia sangat malu atas semua perbuatannya. Kini ia sudah menikah dengan Danu, mantan suami Yeti, kakaknya. Ia memutuskan untuk tinggal di kampung suaminya. Pagi-pagi sekali, Rifa dan Raffi sudah bersiap mengenakan seragam sekolah. Seperti biasa, sebelum berangkat, Lina meminta kedua anaknya untuk sarapan. Mengingat Rifa dan Raffi hanya diberi uang saku Rp500, dan kadang tidak diberi uang saku sama sekali. Bukannya Lina tega, hanya saja keadaan yang memaksanya untuk bersikap tega. Rifa, tolong beli kerupuk ke warung. Titah Lina seraya menyodorkan uang Rp500. Baik MAH, tunggu sebentar ya, Rifa pun bergegas pergi ke warung yang tak jauh dari rumahnya. Bei beli kerupuk, ucap Rifa. Beli berapa kerupuknya, tanya Asis seraya membuka tutup kaleng kerupuk. Satu aja Bei, ucap Rifa seraya menyodorkan uang Rp500. Ini kerupuknya. Ucap Asih, seraya menyodorkan satu buah kerupuk tanpa dibungkus. Rifa pun kembali pulang ke rumahnya. Ini MA. Ucap Rifa seraya menyodorkan satu buah kerupuk kepada Lina. Iya, terima kasih ya, nak. Iya, sama-sama MA, sahut Rifa. Lina pun mengukur dan memotong kerupuk itu menjadi 2, setelah dirasa sudah terbagi rata, ia pun memberikannya kepada kedua anaknya. Ini Vi, bagi 2 sama adikmu, titahnya. Raffi menerimanya, ia pun terus memperhatikan 2 belah kerupuk yang ada di tangannya. Lagi. Lina kembali dibuat pusing dengan tingkah laku Raffi, yang selalu membandingkan dulu makanan. Mencari makanan mana yang lebih besar, sebelum diserahkan kepada adiknya. Ukur terus. Timbang aja sekalian, minjem timbangan dulu noh ke BI Asih, gerutu Lina. Hehe. Rifa terkekeh. Raffi menunduk, setelah mendapat omelan dari mamanya, ia pun segera memberikan kerupuk itu kepada adiknya. Ini Rif. Kamu ini ada-ada saja Vi, ledeknya. Tahu tuh, lagian mama udah berusaha membagi rata, masih saja diukur-ukur, sahut Lina. Raffi hanya tersenyum seraya menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ya sudah, kalian makan, perintah Lina. Iya mam, sahut Raffi dan Rifa berbarengan. Rifa melirik mamanya. Mama kok gak makan, tanyanya. Lina menggeleng. Nanti saja, dustanya. Lina sengaja makan terakhir, karena ia akan makan hanya dengan garam. Ia tak mau jika makan bareng dengan kedua anaknya. Karena anak-anaknya akan membagi lauk yang sudah disediakan oleh Lina. Biarlah ia makan hanya dengan garam, yang penting anak-anaknya bisa makan dengan kerupuk. Lina menatap sendu kedua buah hatinya, yang hanya makan dengan sepotong kerupuk saja. Maaf ya, mama hanya bisa memberi makan kalian dengan kerupuk, sesalnya, matanya mulai berkaca-kaca. Ya gak apa-apa. Apapun keadaannya kita harus selalu bersyukur, ucap Raffi dan Rifa dengan senyum ikhlasnya. Lina tersenyum. Ya sudah kalian makan lagi, nanti kesiangan loh sekolahnya. Ya MAH, sahut Raffi dan Rifa. Mereka pun melanjutkan kembali makannya. Lina tak kuasa menahan air matanya, perlahan air matanya pun menetes. Sungguh ia merasa sakit hati, hatinya perih ketika melihat kedua anaknya tanpa membawa uang saku ke sekolah, dan harus makan dengan lauk seadanya. Sementara Maman,
Ia tak pernah berubah, ia selalu mementingkan kebahagiaannya sendiri, tanpa memperdulikan Lina dan anak-anaknya. Lina merasakan ada yang aneh dengan suaminya. Mengingat, Maman suka seenaknya menafkahi Lina. Itu pun diam-diam Maman sering mengambil kembali uang yang sudah ia berikan kepada Lina. Lina bergegas masuk ke dalam kamar, untuk mengambil uang pemberian dari suaminya. Ia berniat akan pergi ke warung untuk membeli beras dan lauk untuk makan keluarganya. Lina mengambil dompet dan membukanya. Setelah dompet berhasil terbuka, tiba-tiba saja ia membelalakan matanya. Sungguh ia sangat kaget, uang pemberian dari suaminya kembali hilang. Loh kok gak ada, pikirnya. Ini pasti ulah Kang Maman, gerutunya. Lina tak bermaksud untuk menuduh suaminya, hanya saja, ia tahu betul sifat suaminya itu. Lina pun memilih untuk tak mempersalahkannya, ia tahu betul sikap suaminya. Suaminya akan marah jika ia salah dalam berucap. Ia pun hanya memilih diam seraya mengelus dada. Ya Allah kuatkan aku, gumamnya. Lina bergegas bangkit. Ia harus segera pergi sekarang juga, sebelum anak-anaknya pulang dari sekolah. Lina berjalan dengan tergesa, ia terus berjalan, tanpa menengok kanan-kiri. Jauhnya perjalanan tak ia pedulikan, rasa lelah tak ia hiraukan. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah rumah ibunya, karena hanya ibunya lah satu-satunya harapan Lina. 1 jam kemudian, Lina sudah sampai di rumah ibunya. Setelah sampai, ia merasa capek, nafasnya ngos-ngosan, Lina bergegas pergi ke dapur dan segera minum. Dia menatap heran putrinya. "Kamu kenapa ngos-ngosan gitu?" tanyanya. "Aku terpaksa jalan kaki ke sini, karena aku sudah gak punya uang. Aku ke sini mau minta nasi buat makan anak-anak, itu pun kalau ibu punya," ucap Lina sendu. Dia merasa iba ketika mendengar cerita pilu anaknya, tak terasa air matanya pun menetes. Ini pertama kalinya dia menitikkan air mata untuk Lina. "Kenapa kamu masih saja bertahan dengan Maman? Padahal dia sudah sering menyakitimu dan membuatmu menderita." "Dengarkan ibu, Lina, sekarang ibu tidak membencimu, hanya saja ibu tak suka dengan sikap suamimu. Mundurlah dan cari kebahagiaanmu," ucap dia sendu. Meski dia tidak merawat Lina, tapi dia masih punya rasa sayang kepadanya. Tapi tetap saja, kalau dibandingkan dengan Andi dan Taufik, dia lebih menyayangi mereka berdua daripada Lina. Lina menggeleng. "Enggak Bu, aku akan tetap mempertahankan rumah tanggaku, aku gak mau anak-anak bernasib sama sepertiku. Tidak mempunyai keluarga yang utuh, cukup aku yang tidak merasakan kasih sayang seorang ayah. Jangan sampai kejadian itu terulang kembali kepada anak-anakku. Biarlah aku yang terluka, demi anak-anak. Aku akan terus bertahan, meski aku harus menaruhkan nyawaku sendiri," ucapnya pilu. Lina menangis. Perkataan ibunya kembali membuka luka lama yang sudah mulai ia tutup. Kejadian masa lalu, membuat Lina menjadi trauma. Hidup tanpa seorang ayah itu memanglah tidak mudah. Seringkali Lina menangis, ketika melihat anak-anak yang lain bermain bersama ayahnya, digendong dan dipeluk sang ayah. Sedangkan Lina, tidak pernah merasakan itu semua. Jangankan digendong ayah, raut wajahnya saja ia tak tahu. Karena ayahnya meninggalkan Lina dan ibunya sewaktu ia masih bayi. Akhirnya dia pun mengalah. "Ya sudah, kalau itu maumu, ibu gak bisa maksa, karena kamu yang akan menjalankannya. Maafkan ibu sudah membuat hatimu kembali terluka." Lina mengangguk. "Iya, tidak apa-apa Bu. Ya sudah, kalau begitu aku mau pamit pulang. Aku takut anak-anak keburu pulang, nanti mereka malah nangis lagi." Ia menyadari bahwa waktu sudah mendekati pukul 9:30. Itu artinya sebentar lagi anak-anaknya akan pulang sekolah. "Tunggu sebentar." Pinta dia seraya bergegas pergi ke dapur. Tak lama, sang ibu kembali dari dapur. "Ini bawa untukmu, juga anak-anak," ucap dia seraya menyodorkan kantong kresek hitam yang berisi beras 5 liter, nasi dan juga tahu tempe. Tak lupa, dia menyelipkan uang 55.000. "Ini untukmu, sekalian untuk ongkos pulang. Sembunyikan uangnya, buat kebutuhan kamu dan anak-anak," pesan dia. Lina pun mengangguk. "Iya Bu, terima kasih atas semuanya. Ya sudah aku pulang dulu." "Assalamualaikum," ucapnya seraya berlalu pergi. Ia takut anak-anaknya keburu pulang.
Takut mereka menangis dan mencari-cari keberadaan ibunya. Waalaikumsalam. Balas dia seraya terus memperhatikan kepergian anaknya. Hari-hari Lina makin sini makin sulit. Maman sebagai suaminya kini makin seenaknya pada Lina, apalagi dalam urusan nafkah. Lina sering mengalah dengan cara berpuasa, ia terima dengan lapang dada. Yang penting, anak-anaknya bisa makan, walaupun hanya seadanya. Anaknya yang lucu-lucu, cukup untuk menghibur dia ketika ia sedang letih memikirkan beban hidup. Tapi itu pun tak cukup, karena hidup harus terus berjalan. Maryam, mertuanya Lina tidak cukup membantu. Karena ia juga hidup mengandalkan dari Maman. Dengan begitu, ia tidak bisa menyadarkan Maman dari sikapnya yang egois. Maman yang temperamental tak takut dengan omelan dan ceramahan dari ibunya. Yang ada, Maman yang balik memarahi ibunya. Akhirnya ibunya memilih cuek dan masa bodoh terhadap Maman. Seminggu ini Lina sering merasa gelisah dan tak enak hati. Meski Maman selalu pulang tepat waktu, tapi batinnya mengatakan bahwa suaminya selingkuh lagi. Kecurigaan itu semakin sini semakin mendera hati Lina, ditambah oleh sikap Maman yang makin sini makin aneh. Aku harus mencari tahu kebenarannya, gumam Lina. Akhirnya Lina pun memutuskan untuk membuktikan apa kata hatinya, ia pun diam-diam memata-matai suaminya. Loh, kok Kang Maman berhenti di situ, gumamnya. Kiri Mang, ucap Lina. Pak sopir pun menghentikan mobilnya. Setelah membayar ongkos, Lina pun turun dari mobil. Ia pun bergegas bersembunyi di balik semak-semak, seraya terus memperhatikan gerak-gerik suaminya. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang bertubuh tinggi dan cantik. Alangkah terkejutnya Lina ketika melihat wanita itu tiba-tiba memeluk suaminya. Siapa dia? Berani-beraninya dia memeluk suamiku, gerutunya. Ternyata firasatnya memanglah benar, suaminya memang berselingkuh. Lina mulai tersulut emosi, amarahnya memuncak saat melihat suaminya dipeluk wanita lain. Aku harus melabraknya, ucap Lina berapi-api. Ia mulai melangkahkan kakinya, hatinya panas dan sudah tak tahan lagi. Bersambung.